dari Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita orang yang kufur nikmat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Berselawat tentunya kita persembahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan berkat perjuangan beliaulah dinul Islam ini sampai ke Nusantara ini. Jadi yang benar itu Islam di Nusantara, bukan Islam Nusantara. Islam di Indonesia, bukan Islam Indonesia. Islam di Indonesia artinya Islam yang dibawa oleh sahabat dulu, lebih kurang di akhir abad ke-6, di awal abad ke-7, yang makamnya kita temukan di Barus itu, Syekh Abdurrahman, Syekh Mahmud bin Syekh Abdurrahman bin Muaz bin Jabal, yang kemarin kita kunjungi. Itu sahabat Rasulullah yang membawa Islam ke persada ini, yang dulunya belum bernama Indonesia. Itu semua berkat perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, selalu dan senantiasalah kita berselawat buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang nantinya akan kita harapkan tatkala kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa syafaat baginda Rasulullah ini perlu bagi kita? Karena kita yakin ibadah kita ini terkadang ada kurangnya. Meskipun kita merasa kita sudah maksimal melaksanakan ibadah, salat kita 5 waktu tak pernah tinggal di awal waktu, salat berjamaah, tahajud ada, duhanya ada, kemudian puasa Senin Kamis, yaumil bid, segala ibadah kita laksanakan. Namun terkadang di tengah-tengah ibadah itu ada rasa, merasa, itu kan, ada rasa dan merasa bahwa alhamdulillah saya sudah berhasil jadi orang baik. Itu dia. Rasa ujub, rasa riya itulah terkadang membuat ibadah kita agak sedikit berkurang dari nilai-nilai itu. Oleh karena itu syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menambal bolong-bolong dari ibadah. Oleh karena itu perlu kita ingat, syafaatnya Nabi Muhammad itu bagaikan penambal kain yang robek. Kita punya kain robek, jamaah, robek misalnya ini kain ini masih bagus, tapi dia robek, tidak bisa kita bawa untuk sholat. Kita ambil kain yang lain, kita tampal sehingga kain itu layak pakai. Nah, penambalnya itulah syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas di mana penambal itu mau kita pasang kalau kita tak punya kain sama sekali? Wah, itu dia. Mana kain itu, kain tampalan itu mau kita tempelkan di mana kalau kita tak punya kain? Nah, itu dia. Jadi beribadahlah, jangan takut riya, beribadahlah semaksimal mungkin, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa niat kita, dan insya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatnya akan memberikan pertolongan kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini barangkali lebih kurang 9 menit. Dalam Al-Quran saya ingin mengingatkan kita semua, wabil khusus untuk pribadi saya. Dalam Al-Quran itu paling tidak ada 4 janji Allah kepada hambanya. 4 janji Allah. Dan janji Allah ini tak mungkin dimungkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak ingkar janji, beda dengan orang. Kalau orang makin banyak dia berjanji, makin banyak dia ingkar. Karena orang nanya, kenapa tidak ditepati janji? Orang janji itu kan memang untuk diingkari. Nah, kalau tidak mau diingkari jangan berjanji, dia bilang gitu. Tapi beda dengan Allah. Allah tak kala dia berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Ada 4 janji Allah kepada kita hambanya. Apa pertama? Kata Allah, fadhkuruni
azkurkum. Engkau ingat aku, apa kata? Azkurkum, aku akan ingat engkau. Artinya tatkala kita perbanyak zikrullah, tatkala kita perbanyak ingat akan Allah, maka Allah akan selalu dan senantiasa ingat akan hambanya. Ini dalam rangka minta tolong dengan Allah, menyikapi badai COVID yang hari ini sedang melanda negeri ini. Apapun persoalannya, maksimalkan kita untuk minta tolong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita melihat persoalan yang sedang dihadapi oleh negeri ini, bangsa ini, kacamata Islam memandang kita tidak maksimal minta tolong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kesimpulan itu kita sampaikan? Semuanya sudah kita lakukan. Apa yang kurang lagi? Ya, mulai dari prokes misalnya. Kemana-mana pergi pakai masker. Tidak ada yang tak pakai masker. Kalau dulu yang pakai cadar itu perempuan. Hari ini laki perempuan pakai cadar. Udah. Di rumah cuci tangan, pakai hand sanitizer. Apa kurangnya lagi? PPKM dari berbagai macam level. Udah kayak orang main game ya. Orang main game itu kan ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. PPKM gitu juga. Level 1, level 2, level 3. Alhamdulillah Kota Pekanbaru, Medan itu dah PPKM level 3. Siap-siap untuk tidak balik kampung. Bagi yang mau rakapkan baru mau ke Medan. Tadi malam Wali Kota Medan sudah mengumumkan Kota Medan level tidak PPKM level 3. Artinya sudah lockdown batas, tidak bisa lewat. Apa kurangnya lagi? Vaksin 1, 2, 3. Artinya usaha manusia sudah maksimal. Toh ternyata belum juga. Apa yang kurang di sana? Kita kurang menadahkan tangan kehadirat Allah. Kita kurang minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, satu usaha kita lagi yang belum kita lakukan. Apa dia? Pertama, minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kurang maksimal. Saya pernah dan sering saya sampaikan, waktu kebakaran hutan kemarin 2-3 tahun yang lalu, waktu kabut melanda makan batu, saya kalau tidak silap itu 3 kali 4 kali itu jadi imam dan jadi khatib sholat minta hujan. Kenapa? Begitu maksimalnya kita kumpul di lapangan, minta doa, berdoa, sholat, minta doa, ya Allah turunkan hujan. Turunkan hujan. Begitu maksimalnya kita minta tolong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, 2 tahun terakhir COVID ini ada tidak kita lakukan seperti itu? Belum ada secabik kertas pun yang dikeluarkan oleh pemangku kebijakan untuk minta, yuk sama-sama kita ngumpul di lapangan, kita bermunajat, kita istighosah, kita minta bertaubat kepada Allah. Ya Allah ampuni dosa. Minta ampun dulu, karena setiap bencana itu teguran Allah itu akibat dari ulah tangan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Yang terjadi di laut, di daratan, di lautan itu bukan karena siapa-siapa, kata Allah, karena ulah tangan manusia. Karenanya minta bertaubat dulu kepada Allah, minta ampun kepada Allah, baru berdoa, ya Allah bantu kami. Kita tak minta. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara sederhana lah, kalau saya boleh mengatakan, tatkala kita minta tolong dengan dokter, yang kita datang itu rumah Dokter Daulay, rumah Dokter Nurdin. Itu kalau kita minta tolong dokter, sakit kita kan, yang kita datangi pasti rumah dokter. Takkan mungkin rumah ustaz. Kalau kita minta tolong dengan polisi, ustaz itu pasti datang ke kantor polisi, pasti. Tapi tatkala kita minta tolong dengan Allah, mungkinkah umat Islam dijauhkan dari rumah Allah? Mungkinkah rumah Allah itu kita diobok-obok jarak 1 meter? Kota Pekanbaru sudah 1 meter karena
berdasarkan surat edaran Menteri Agama. Jarak sholat 1 meter. Ya Allah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, oh ini orang tak maksimal minta sama aku, makanya sampai hari ini wabah itu tidak selesai. Jadi kalau mau selesai, jika perlu duduk kita 1 malam di masjid iktikaf sama ramai, ajak seluruh orang iktikaf di masjid, sama-sama kita istighosah, tumpahkan air mata kita, tumpahkan seluruh harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baru selesai ini masalah. Ini yang pertama, janji Allah, fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfur. Yang pertama. Janji Allah yang kedua yang tidak mungkin Allah ingkari apa? Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, la azidannakum, aku tambah. Siapa yang bersyukur aku tambah. Artinya siapa yang tak pandai mensyukur nikmat Allah, jangan pernah berharap nikmat Allah bertambah. Jadi kalau mau bertambah nikmat kepada kita, kepada keluarga kita, perbanyak syukur. Jadi wujud rasa syukur seorang hamba kepada Rabbnya itu makin meningkat ubudiyahnya, makin rajin dia sholat berjamaah. Bukan hanya sekedar ucapan, aku bersyukur Ustaz, tapi sholat berjamaah malas. Itu dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, barangkali janji Allah kepada kita itu, ud'uni astajib lakum. Kau minta aku kabulkan, kata Allah. Kau tak minta, ya aku tak kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Jadi setiap persoalan yang hari ini kita hadapi, kita minta. Kita minta, ya Allah, tumpahkan air mata kita di sejadah kita di sepertiga malam itu. Tumpahkan segala keluh kisah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tempat kita berharap, Allah tempat kita meminta. Manusia Allah kuasa, manusia tak kuasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dia jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekedar mutiara hikmah pagi ini, mudah-mudahan langkah kaki kita, ayunan tangan kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah ibadah terbaik di penghujung hayat kita. Kok ia mana tahu besok, entah sore nanti, entah besok, entah minggu depan, entah bulan depan, entah tidak ketemu kita dengan Ramadan. Tatkala kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke darul akhirat, kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Demikian barangkali mutiara hikmah pagi ini ada manfaatnya bagi kita semua. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.